Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang reksadana. Sebelumnya, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Oke, kita masuk reksadana. Reksadana yaitu merupakan sebuah kumpulan saham-saham, aplikasi-aplikasi, atau sekuritas lainnya yang dimiliki oleh sekelompok pemodal dan dikelola oleh perusahaan investasi profesional. Dana yang diinvestasikan pada reksadana dari para pemodal akan disatukan agar menciptakan kekuatan membeli yang besar dibanding pemodal hanya melakukan investasi sendiri. Nah, jadi dalam pasar modal itu semakin bervariasi kita dalam menentukan sebuah investasi, maka semakin kecil risiko yang akan dihadapi. Tapi untuk dapat melakukan diversifikasi portofolio investasi bukan hal yang mudah. Tentunya untuk bisa melakukan diversifikasi portofolio saham dan obligasi serta sekuritas lainnya dibutuhkan biaya yang relatif tinggi, waktu yang cukup banyak, dan pengamatan maupun pengawasan secara terus-menerus, serta harus dimiliki pengetahuan ataupun profesionalisme. Dan maka dari itu, adanya reksadana ini merupakan sebuah alternatif solusi yang ditawarkan oleh pasar modal. Oke, jenis reksadana ada yang berbentuk perseroan, ada yang berbentuk kolektif. Baik, yang berbentuk perseroan yaitu di mana perusahaan penerbit reksadana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menjual saham. Selanjutnya, dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Nah, jadi reksadana bentuk perseroan ini menerbitkan saham yang dapat diperjualbelikan oleh masyarakat pemodal. Lalu ada reksadana kontrak investasi kolektif. Apa itu? Oke, reksadana kontrak kolektif sendiri adalah instrumen penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi baik di pasar modal maupun pasar uang. Nah, reksadana bentuk kontrak investasi kolektif ini bisa dijelaskan sebagai kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola portofolio investasi kolektif, dan bank kustodian bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian dan penyimpanan atas kekayaan reksadana. Adapun perseroan reksadana ini merupakan kegiatan perusahaan. Oh ya, kelupaan. Oke, tadi sudah kita bahas cukup panjang lebar tentang perseroan reksadana. Itu ada dua, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka yaitu reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah yang telah dikeluarkan. Nah, pemegang saham atau unit reksadana yang sifatnya terbuka ini dapat menjual kembali saham penyertaan setiap saat apabila diinginkan.
Adapun yang reksadana tertutup itu reksadana yang dapat menawarkan saham-saham kepada masyarakat pemodal tetapi tidak dapat membeli kembali saham-saham tersebut, saham-saham yang telah dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada perusahaan reksadana penerbit. Oke, ini yang tadi reksadana kontrak kolektif. Lalu sekarang kita masuk kepada unit penyertaan. Nah, unit penyertaan pertama kali ini ditawarkan dengan harga yang sama, dengan harga misalkan 1000 dengan nilai aktiva bersih awal yaitu misalkan juga 1000 unit penyertaan dan biasanya ditentukan besarnya investasi minimum untuk pertama kali. Nah, ini ya contohnya. Ini ada contoh Manulife dana saham kelas A, di mana di pertemuan sebelumnya sudah ada tentang peringkat apakah masuk ke kategori A, B, ataupun dan lain sebagainya. Oke. Sekarang adalah redemption ataupun penebusan. Dalam hal pembelian informasi yang harus diketahui adalah berapa batas minimum dan maksimum pembelian unit penyertaan, harga serta cara pembayaran. Dalam hal ini penjualan kembali informasi yang harus diketahui adalah bagaimana cara menjual kembali unit penyertaan yang dimiliki, bagaimana penentuan harga dan biayanya, serta apakah ada batasan penjualan kembali. Nah, hal ini perlu diketahui. Kenapa? Karena pemegang reksadana sewaktu-waktu dapat mengadakan perubahan strategi investasinya sesuai dengan kebutuhan. Oke, return on investment (ROI). Nah, untuk mengetahui besarnya keuntungan yang didapat dari investasi di reksadana, maka digunakan rumus ROI sama dengan redemption dikurangi investment dikurangi CGD dikurangi tax dibagi dengan investment. Apa saja itu? ROI adalah return on investment, tingkat pengembalian investasi. Redemption adalah nilai penebusan unit penyertaan, dan investment adalah dana yang diinvestasi. CGD adalah capital gain distribution. Tax ya teman-teman tahulah, pajak ya, dikurangi dengan dibagi dengan nilai investasi yang di dana investasi. Oke, manfaat reksadana. Oke, manfaat reksadana diantaranya adalah mendapatkan dividen dan bunga, yaitu adanya potensi dalam memberikan pendapatan berupa dividen, sedangkan bunga hasil investasi seperti deposito dan obligasi. Lalu capital gain distribution, yaitu distribusi laba kapital, di mana ini merupakan keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang reksadana untuk tiap lembar saham reksadana yang dimiliki. Lalu adanya juga diversifikasi investasi dan penyebab resiko. Diversifikasi portofolio suatu reksadana akan mengurangi risiko karena kekayaan reksadana diinvestasikan pada berbagai jenis efek, sehingga resikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain ya, resiko yang tidak tersebar resiko bila seorang membeli dua jenis saham atau efek secara individual. Lalu ada biaya rendah, di mana reksadana, di mana biaya transaksi ini akan menjadi rendah dibandingkan
apabila investor individu melakukan transaksi sendiri pada suatu bursa. Lalu harga reksadana tidak bergantung harga saham di bursa, di mana saat harga saham mengalami penurunan, maka pengelola dana manajer investasi akan mengalihkan ke instrumen investasi lainnya. Lalu ada likuidasi terjamin, di mana pemodal mencairkan kembali saham atau unit penyertaannya setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat oleh masing-masing reksadana sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Lalu ada pengelolaan portofolio yang profesional, di mana pengelolaan ini memang mengkhususkan keahliannya dalam pengelolaan dana. Oke, tentunya di samping manfaat ada risiko. Risiko daripada reksadana diantaranya adalah berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang menjadi bagian portofolio reksadana. Akibatnya nilai unit penyertaan akan menurun. Lalu ada risiko likuiditas, di mana penjualan kembali redemption sebagian besar unit penyertaan oleh pemilik kepada manajer investasi secara bersamaan dapat menyulitkan manajer investasi dalam menyediakan uang tunai bagi pembayaran tersebut. Risiko politik dan ekonomi, ini jelas kondisi politik, kondisi ekonomi akan mempengaruhi kebijakan dan bisa mempengaruhi tentang reksadana. Lalu aset perusahaan tidak dilindungi, di mana aset perusahaan reksadana sebagian besar adalah sekuritas yang terdiri dari hak dan klaim hukum terhadap perusahaan yang menerbitkan. Haknya bersifat intangible, tidak memiliki wujud fisik. Oke, terus nilai aset perusahaan tidak bisa ditetapkan secara tetap, sehingga suatu saham reksadana tidak bisa dihitung dengan akurat. Lalu manajemen perusahaan salah dalam menempatkan orang. Ya, ini di mana-mana ya, kalau dalam orang yang salah ditempatkan ya bakal beresiko. Yang baik kan adalah orang yang tepat di tempat yang tepat. Oke. Perusahaan dikelola menurut kepentingan tertentu. Jika tujuan utamanya didirikan perusahaan reksadana adalah untuk kepentingan para pemodal reksadana, bukan untuk kepentingan bersama gitu, maka ya yang namanya unsur kepentingan ataupun konflik interest itu bakal ada. Oke, penutup, jauhilah keburukan walaupun kau menyenanginya, ketahuilah bahwa keburukanmu akan kekal dan senangmu akan hilang. Semoga itu sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon masukan, mohon koreksi dari para cendekiawan, dari para praktisi, dari para profesional. Semoga bisa bermanfaat. Saya rasa itu dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.